Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya karena Allah SWT jualah yang memberikan kepada kita perkenan, memberikan kita izin untuk bersua di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat yang tulus untuk belajar kitab suci Al-Quran. Semoga dengan niat kita membaca Al-Quran ini, Allah SWT melihat kita sebagai hambanya yang mempersiapkan diri kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Kahfi yang pada malam hari ini kita sudah masuk di ayat yang ke-51 sampai 55. 51 sampai 55. Yang ingin membaca kitab sucinya silakan buka surat 18 ayat 51 sampai 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم موقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان
الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان الإنسان أكثر أكثر شيء شيء جدلا جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما وما منع منع الناس أن أن يؤمنوا يؤمنوا إذ إذ جاءهم الهدى جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا أن تأتيهم تأتيهم سنة سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا صدق الله العلي العظيم صدق الله الله العلي العظيم العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله وآله الله الأطهار على على رسول رسول الله وآله الأطهار اللهم صل اللهم على صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على صل محمد وعلى محمد اللهم صل Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan kita tadi menggetarkan arasy Allah SWT. Karena Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar sepanjang kenabian dan mukjizat terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Al-Quran adalah kitab yang mengungkapkan rahasia segala sesuatu, sehingga membaca Al-Quran sama saja dengan mengangkat, mengeluarkan segala sesuatu dari misteri-misterinya. Kita teruskan surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi secara bahasa artinya gua. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah total ayat adalah 110 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 55, berarti pas pertengahan. Jadi tersisa 55 ayat lagi. Mengingat hari ini adalah tanggal 14, berarti persis kemungkinan besar 1 bulan ke depan kita akan selesai ini, dan mungkin kita nanti masuk bulan Ramadan dengan surat baru juga, yaitu surat yang ke-19. Surat Maryam kalau kita lihat ini, kalau kita berikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita ulangi dari ayat yang ke-50. Ayat 50 adalah tema baru, yaitu berbicara tentang sujud. Ketika Allah meminta kepada seluruh makhluk, malakut, untuk sujud kepada Adam, dan sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada seluruh malaikat. Kata malaikat di sini adalah penghuni alam malakut, termasuk jin di dalamnya. Karena jin itu penghuni alam malakut bawah. Malaikat yang suci penghuni alam malakut atas. Jadi alam malakut terbagi dua, ada malakut atas, ada malakut bawah. Sebagaimana alam dunia juga terbagi-bagi.
Allah berfirman atau kami berfirman kepada mereka, usjudu li Adama, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun semuanya sujud, illa kecuali iblis. Jadi Adam ini adalah representasi manusia suci, representasi daripada orang-orang maksumin. Maka berarti berdasarkan ayat ini, seluruh penghuni alam malakut kecuali iblis dan keturunan-keturunannya dan teman-temannya dari kalangan manusia tidak sujud kepada Adam. Ya, semuanya sujud. Dan artinya sujud kepada manusia suci. Jadi seluruh alam semesta sujud kepada manusia suci. Oleh sebab itulah manusia suci ataukah para maksum tidak pernah dibinasakan oleh alam. Apalagi oleh makhluk-makhluk di alam luar, alam materi. Semuanya hanya dibinasakan, dihancurkan, atau dibunuh oleh manusia-manusia yang durhaka. Karena dengan membunuh para maksumin menunjukkan kedurhakaan mereka. Maka di sini dikatakan fasajadu illa iblis, sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Siapa itu iblis? Kana minal jin, dia dari kalangan jin. Jadi iblis sebetulnya bukan Bani Adam. Jadi ingat, karena dia adalah kana minal jin, otomatis bukan Bani Adam. Tetapi yang menjadi masalah, banyak Bani Adam yang masuk justru ke dalam golongan iblis. Padahal iblis sendiri bukan Bani Adam, tapi Bani Jin, anak keturunan jin. Tapi manusia dari kalangan Bani Adam banyak yang justru masuk ke dalam golongannya iblis. Sementara Allah mengatakan fafasaka an amri rabbih, sedangkan iblis dan golongannya itu adalah durhaka atau kafasik dari perintah Tuhannya. Kita sebut saja memberontak dari perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Allah bertanya, apakah pantas bagi kalian anak cucu Adam dan keturunannya? Siapa kalian pantas menjadikan iblis dan anak keturunannya, wahai anak cucu Adam, menjadikan itu sebagai aulia, pemimpin. Jadi kalau kita lihat ini tidak pantas. Kenapa? Karena kakek nenek kita atau kakek kita Adam justru ditentang oleh iblis. Nah kan berarti kalau kita bersama dengan iblis berarti mengkhianati kakek Adam, mengkhianati kakeknya kita seluruh manusia. Kenapa? Karena iblis ini bukan dari Bani Adam, tapi Bani Jin. Nah maka Allah bertanya, afatattakhidzuna wa dzurriyyatahu, apakah pantas kalian menjadikan dia iblis dan keturunannya di sini termasuk dari kalangan manusia, aulia, sebagai wali pemimpin, sebagai wali min duni, selain daripada aku. Wahum lakum aduun, pada jelas-jelas mereka itu bagi kalian musuh. Kenapa? Kan Adam tadi tidak ditolak oleh mereka. Maka dikatakan hum, mereka itu lakum, bagi kalian wahai kalangan manusia adalah musuh. Nah kalau kalian mengikuti iblis sementara iblis itu menentang orang tua kalian, berarti namanya zalim. Sementara kan kita disuruh memuliakan orang tua. Bi'sali zalimina badala. Jadi kalau ada orang manusia seperti itu, dia telah mengambil pengganti yang paling buruk. Jadi dari itu orang zalim. Pengganti yang paling buruk dari mana? Dari Allah. Kan harusnya Allah jadi wali kita, yang berarti juga Adam. Karena berwali kepada Adam, hakikatnya berwali kepada Allah. Nah, kalau kita berwali kepada iblis, berarti dia adalah pengganti wali kepada Allah yang paling buruk. Sekarang 51. Jadi kenapa iblis tidak pantas kita ikuti? Selain tadi tidak sujud, ini juga Allah membicarakan tentang asal-usul mereka. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardh. Saya tidak memperlihatkan kepada mereka, iblis dan anak cucunya, penciptaan langit dan bumi.
Jadi yang bisa mempersaksikan penciptaan langit dan bumi itu adalah manusia, bukan anak cucu iblis. Jadi katakan saya tidak pernah mempersaksikan kepada mereka, kepada iblis dan keturunan-keturunannya. Tadi zuriatahu atau zuriatahu itu penciptaan langit dan bumi. Jadi artinya mereka tidak bisa mengetahui rahasia langit dan bumi karena tidak mengetahui penciptaan langit dan bumi. Wala khalqas anfusihim, dan juga Allah tidak memperlihatkan kepada mereka penciptaan diri mereka sendiri. Jadi mereka tercipta tanpa melihat dirinya tercipta. Tapi setelah tercipta mereka kok tiba-tiba merasa diri sebagai yang terbaik, yang terhebat. Ini juga yang terjadi pada kita manusia. Jadi betapa lemahnya kita, menyaksikan penciptaan kita pun tidak mampu. Tidak ada di antara Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan yang melihat penciptaannya sendiri. Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang menyaksikan penciptaannya. Bagaimana sel ketemu dengan sel, lalu membentuk namanya zigot, lalu kemudian masuk ke dalam rahim menggantung di sana, seperti seekor lintah. Tidak ada yang menyaksikannya. Kita menyadarinya setelah lahir ke dunia. Sesuai dengan pertambahan umur kita, lalu kemudian kita menyadari ternyata saya ada, aku ini adalah si A, si B, si C. Kita tidak menyaksikan penciptaan kita. Jadi bagaimana bisa kita tiba-tiba menentang ataukah mendebat Allah, sementara kita sendiri tidak mampu menyaksikan penciptaan kita, apalagi penciptaan langit dan bumi, ya, yang secara fisik jauh lebih luas daripada kita. Umur kita sekarang paling 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tapi usia alam semesta sudah 13,5 miliar tahun. 13, miliar tahun dan 1 miliar tahun itu artinya 1000 juta. 1 miliar itu kan 1000 juta. 1000 juta artinya 9 nolnya, itu 1 miliar. Jadi 1 miliar tahun itu artinya 1000 juta. Sedangkan alam semesta ini sudah terbentuk 13,5 miliar tahun yang lalu, kata para ilmuwan. 13,5 miliar, tak terbayangkan. 100 tahun saja bagi kita tak terbayangkan. Bagaimana 1000 tahun? Bagaimana pula 1000 juta tahun? 1000 juta tahun itu 1 miliar. Berarti artinya apa? 13.000 juta tahun. 13.000 juta tahun setengah alam semesta sudah ada sebelum kita ada di sini. Tapi manusia banyak diantaranya yang tiba-tiba sombong, angkuh, arogan. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan saya ini, kata Allah, kuntunya di sini Allah. Jadi saya ini, kata Allah, tidak, ini tidaknya di sini. Dan saya tidak akan menjadi atau mengambil ataukah mau menjadi aduda, tangan kanan, tangannya orang yang menyesatkan. Jadi kenapa bukan sesat, tapi ini menyesatkan, yang aktif menyesatkan orang. Karena ada dua, ada sesat dan menyesatkan. Ada dol dan ada adol. Dol adalah sesat, adol menyesatkan. Mudillin dari kata adol. Adol la yudillu mudillin. Jadi adol itu menyesatkan, yudillu menyesatkan, mudillin orang menyesatkan. Ya. Dol la yudillu sesat. Dolin itu sesat. Kan mudillin. Ini menyesatkan. Jadi saya tidak mungkin mau menjadi pembantunya, penolong maksudnya, terhadap orang yang menyesatkan. Ya, jadi artinya lebih fatal yang menyesatkan. Menggunakan argumen-argumen yang kelihatannya akademis, yang kelihatannya ilmiah, yang kelihatannya agamis, padahal salah. Dan itu adalah menyesatkan orang. Nah, kata aduda secara bahasa artinya lengan. Aduda itu lengan sebetulnya. Lengan itu tangan untuk menolong. Lengan itu kan adalah tangan untuk menolong. Ya. Jadi, makanya dalam bahasa Inggris pun begitu. Kalau kita minta diberikan pertolongan, terkadang kita mengatakan give me your hand. Berikan kepada saya tanganmu. Maksudnya itu pertolongan. Jadi ini adalah sama dengan hand juga, ini sebetulnya aduda. Ya. Saya tidak mungkin menjadi tangannya, kira-kira gitu. Saya tidak mungkin menjadi penolongnya orang-orang yang sesat. Saya tidak mungkin menjadi penolong orang-orang yang menyesatkan. Kita lihat di sini ayatnya.
Surat Al-Kahf, surat 46 ayat 33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ardh. Atau apakah mereka belum melihat, belum memperhatikan anna Allah, sesungguhnya Allah itu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan iblis tadi dan bala tentaranya tidak menyaksikan itu. Walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyi al-mautan. Dan dia Allah tidak pernah merasa payah, tidak pernah merasa capek bi khalqihinna dalam menciptakan langit dan bumi itu. Oh, kenapa capek? Karena ini pencipta langit dan bumi bukan sekali, berketerusan. Jadi proses pencipta langit dan bumi berketerusan. Kenapa? Karena namanya alam semesta ini, namanya alam materi, itu kan berubah dan berubah. Perubahan itu terus-menerus terjadi. Dan karenanya penciptaan pun terus-menerus terjadi. Dan Allah mengatakan, walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala al-yuhyiyal mauta. Ya. Dan juga berkuasa di dalam menghidupkan yang mati. Jadi yang mati hidup. Kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di tanah. Tanah kita sebut sebagai benda mati. Tanah itu kan mati. Tidak ada menyebut sebagai benda hidup. Tapi di dalam tanah itu atau di tanah itu bisa muncul kehidupan. Jadi ayyuhiyal mauta. Dia menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan lebih jauh lagi, sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu dia adalah qadir, berkuasa. Ya, jadi kata-kata qadir sama dengan qadir. Ya. Sini adalah qadir, ini adalah fa'il, kalau sini qadir adalah sifatnya. Jadi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian surat 28 ini, surat Al-Qasas ayatnya 35. Surat Al-Qasas. Qala sanashuddu adudaka. Allah berfirman, sanashuddu, kami akan menguatkan. Ingat kata syadda itu memperkuat. Jadi kalau syadda itu kan ditekan. Itulah dolin kamu itu. Asyams itu kan tasdid di situ. Jadi sanashuddu, kami akan meneguhkan, kami akan mensyadda adudaka, meneguhkan tanganmu, lenganmu, adudaka di sini. Ya, jadi artinya kami akan meneguhkan engkau wahai Nabi Musa dengan orang di sebelah kananmu ataukah dengan tangan kananmu, yaitu biakhika, saudaramu sendiri, yaitu Harun, kan Nabi Musa dan Harun. Wa naj'alu lakuma sultana, dan kami jadikan untuk kamu berdua sultana, otoritas. Fala yasiluna ilaikum, sehingga mereka tidak mungkin menjangkau kalian berdua. Bi ayatina, dengan ayat kami. Antuma, mereka tidak bisa menjangkau kalian berdua. Wa manittaba'akumal ghalibun, kalian berdua dan siapa saja mengikuti kalian berdua akan menang. Ghalibun itu mengalahkan itu menang. Jadi Nabi Musa dan Harun, karena dia adalah pelaksana tugas dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, jadilah wakilnya Tuhan di muka bumi. Bagaimana cara wakil Tuhan di muka bumi? Menyampaikan kitab sucinya. Jadi siapa saja menyampaikan kitab suci, maka sama dengan menjadi pelaksana tugas di muka bumi. Dan menjadi pelaksana tugas ketuhanan di muka bumi lah yang akan menjadi pemenang. Ayat 52. Wa yauma yaqulu, dan pada hari itu mereka, atau dia Allah SWT berfirman, yaqulu. Pada hari itu dia Allah berfirman, nadu syurakai, panggillah, serulah, syuraka, sekutu-sekutu yang kamu jadikan sebagai sekutu bagiku. Berhala-berhala, baik manusia ataupun makhluk yang lain, jin ataupun juga benda-benda mati, yang kamu jadikan sekutu terhadapku. Alladzina za'amtum, yang selama ini kamu anggap bisa membantu kalian.
Maka sekarang serulah mereka. Fada'ahum, lalu mereka pun berdoa atau kamu minta kepada mereka, sekutu-sekutu yang mereka sembah di muka bumi. Falam yastajibu lahum. Tetapi sekutu-sekutu itu tidak pernah menjawab panggilan mereka. Kenapa? Karena sekutu-sekutu itu juga sedang sibuk kalau dia adalah manusia. Kalau dia manusia, dia juga sibuk untuk menghadapi pengadilannya di akhirat. Kalau dia benda mati, ya dia tidak pikirin lagi. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan di antara mereka yaitu neraka. Tempat kebinasaan itu neraka. Ya, jadi kami jadikan bagi mereka mawbiqa. Siapa mereka di sini? Yang selama ini mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Surat Sad. Surat As-Sad ini adalah surat yang ke-38. Allah berfirman, Kam ahlakna min qablihim, ayat 3. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Betapa banyak negeri-negeri yang kami telah binasakan dari generasi-generasi sebelumnya. Min qablihim, sebelum mereka. Jadi betapa banyak yang telah kami binasakan generasi sebelum mereka. Fanadau, lalu kemudian mereka menyeru meminta pada Allah, wala tahina manas, supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan sambil berusaha untuk lari atau manas itu melepaskan diri. Jadi mereka mencoba untuk keluar dari neraka, mereka meminta pertolongan, tetapi tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Karena semua yang mereka seru, semua yang mereka kagumi di muka bumi, sekarang ini sedang sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Tidak bisa lagi membantu kita manusia. Bahkan di dunia pun juga dulu ketika membantu kita, banyak disebabkan karena kepentingan mereka sendiri. Bukan kepentingan kita. Surat Al-Qasas juga. Tadi di sini surat ini tadi surat Sad ya, bukan Al-Qasas. Surat 38 ayat 3. Sekarang surat Al-Qasas, surat 28 ayat 64. Wakilah, dan dikatakan kepada mereka, udah usyrakau, mirip ayatnya. Dikatakan kepada mereka, panggillah sekutu-sekutu kalian. Pada Allah, maka berdoalah kepada mereka. Falam yastajibu lahum, maka sekutu-sekutu itu tidak bisa mengijabah, memperkenankan doa-doa mereka. Wara'aul adab, sambil mereka menyaksikan azab di depan sana. Walau annahum kanu yahtadun, mereka sambil berpikir, coba seandainya dulu di dunia, mereka itu termasuk yang dapat petunjuk. Jadi orang-orang di sana menyesal, kenapa? Karena di dunia tidak mengikuti Al-Quran. Muhtadun itu artinya mengikuti huda. Hudan itu adalah Al-Quran. Ingat ayatnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi, lau annahum kanu yahtadun. Seandainya mereka itu mendapatkan juga petunjuk di dunia ataukah mengikuti Al-Quran di dunia. Bayangkan kalau kita berdiri di atas lahar panas seperti ini. Ini kan api dari dalam bumi. Dan seandainya kita berdiri di atas, persis di atasnya, lalu angin kencang datang, kita tidak stabil, bagaimana perasaannya? Mesti ketakutan. Nah, ini baru di dunia, baru kita menyaksikan lahar panas yang keluar dari gunung berapi. Wara'al mujrimuna nara, dan pada saat itu para pendosa, para orang-orang yang melakukan kejahatan di muka bumi telah melihat anar, neraka. Jadi di sana mereka sudah melihat neraka. Walaupun mereka belum masuk, tapi mereka sudah melihat neraka di depan sana. Mereka melihat neraka. Siapa melihat neraka? Ini dia, para pendosa. Nah, ketika melihat neraka, fazannu annahum muwaqi'uha, mereka sudah yakin bahwa sungguhnya mereka itu pasti muwaqi'u, pasti jatuh ke dalamnya. Yang bayangkan mereka pasti akan jatuh ke dalamnya. Dapat kita bayangkan jemaah sekalian kalau kita benar-benar yakin bahwa kita akan masuk neraka. Walaupun kita belum masuk tapi yakin masuk neraka.
dan kita sudah berada di tepi jurang neraka seperti itu. Ketika kita sudah berada di jurang neraka seperti itu, maka kita tinggal menunggu masa atau waktu saja. Begitu masanya datang, kita akan tiba-tiba jatuh atau terdorong sedikit masuk ke dalam api neraka. Dan di sana kita tidak bisa lari. Tadi tidak ada tempat untuk lari lagi. Jadi fazannu annahu mau muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan tempat lari. Kita artinya masrifa ini destinasi selain daripada neraka. Tidak bisa menemukan tempat lari dari anha, itu dari neraka. Jadi mereka tidak bisa menemukan tempat lari dari anha, hanya kepada neraka sini. Lari kemana? Jadi ini ya jemaah sekalian, makanya pun dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalian tadinya itu sudah berdiri di tepi jurang api neraka. Mungkin kita masih ingat surat Ali Imran, ya. Surat yang ketiga, ayatnya 102 atau 103. Ayat 103, ya. Ayat 103. Nah, kita baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah bihablillah, kepada tali Allah. Jami'ah semuanya, artinya tanpa kecuali. Wala, ingat yang dipanggil pertama kali ini orang beriman, ya, di atas ini orang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kan sambungannya di sini. Wawunya menunjukkan sambungan. Waw ataf daripada orang beriman ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan jangan pernah bercerai-berai. Ya, itu jelas, jangan berpecah belah. Ya, majelis taklim boleh berbeda, negara boleh berbeda, organisasi berbeda, boleh berbeda, organisasi massa boleh berbeda, partai politik boleh berbeda, tetapi jangan sampai berpecah belah. Wala tafarraqu, inilah penyakitnya biasa komunitas, terutama organisasi, karena cenderung setiap pengurus organisasi hanya mengurusi organisasinya saja. Jadi bukan mengurusi umat, mengurusi organisasinya. Ya. Sehingga mereka berlomba-lomba, kelihatannya mengurusi umat, tapi ingin mengangkat nama organisasinya, ingin mengangkat nama partainya. Jadi sebetulnya bukan umat yang diangkat, tetapi kelompoknya. Wala tafarraqu, maka dikatakan jangan bercerai-berai, karena itu awal dari perceraian. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Jadi ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa itu nikmat Allah? Kenabian. Sebelum kenabian, sebelum Nabi Muhammad datang, idh kuntum a'daan, kalian tadinya bermusuh-musuhan. Jadi kembali bermusuh-musuhan lagi hanya karena beda macam-macam. Bisa beda organisasi, bisa berbeda negara, bisa berbeda mazhab, bisa juga berbeda marja. Bermusuh-musuhan karena berbeda marja misalnya, berbeda rujukan. Ingatlah ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Jadi bermusuh-musuhan itu adalah sifat jahiliyah. Ingat, bermusuh-musuhan itu adalah sifat jahiliyah. Jadi organisasi boleh dibikin, negara apalagi, tetapi tidak untuk membuat kita saling berpecah belah, apalagi saling menyerang satu sama lain. Ya, negara, organisasi, rumah tangga dibuat untuk mempercepat kemampuan kita menyatu dengan seluruh anggota masyarakat yang lain. Jadi rumah tangga itu bukan untuk memenjarakan anggota rumah tangganya, tapi untuk mempersiapkan anggota rumah tangganya melebur masuk ke dalam masyarakat, menyatu di sana. Jadi bukan untuk bermusuh-musuhan. Nah, ketika bermusuh-musuhan, apa yang terjadi? Idh kuntum a'daan fa'alafa bainakum. Dulu kalian bermusuh-musuhan. Musuh-musuhan itu saling menegasi, saling memusnahkan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah memperkuat hati kalian. Kata alafa bisa bermakna membuat hati kita itu lapang dada, bisa menerima 1000 macam perbedaan. Secara bahasa alfun itu, alafa itu dari kata alfun, 1000. Ya, alafa juga menjinakkan, maka orang
yang dijinakkan hatinya untuk menerima Islam namanya mu'allaf. Kata ini mu'allaf. Fa'allafa baina qulubikum. Kalau Allah membuat hati kalian menjadi luas, bisa menerima, menampung manusia ras dari manapun juga. Sehingga apa yang terjadi? Fasbahtu menjadi kalian binikmati dengan nikmat kenabian itu ikhwana, bersaudara. Nah, jadi ingat, tujuannya adalah bersaudara. Saudara lawan daripada adaan. Tadinya adaan, harusnya sekarang ikhwana. Jadi harusnya kita berasa bersaudara dari organisasi manapun, dari mazhab manapun, dari marja manapun. Yang kita menganggap marja kita lebih baik daripada marja orang lain. Ya. Karena kita nanti seperti iblis lagi, saya kan lebih baik dari dia. Ya, harus merasa bersaudara dengan siapapun juga. Ya, jadi fasbatum binikmati ikhwana. Wa kuntum, dan kalian, kata tadinya kuntum di sini, kalian tadinya kapan tadinya? Ketika bermusuh-musuhan. Ya. Kalian di zaman jahiliyah bermusuh-musuhan. Orang bermusuh-musuhan itu adalah ala syafa khufratin minanar. Adalah orang yang seperti berdiri di tepi jurang api neraka. Ingat, berdiri di jurang api neraka. Ya. Ingat tadi di sini ayatnya. Fazannu annahum muwaqi'u. Fazannu annahum muwaqi'uha. Mereka semuanya sudah menyangka, mengira bahwa mereka itu pasti akan jatuh ke dalamnya. Ke dalam apa? Neraka di sini. Haknya di sini adalah neraka. Hak di sini adalah neraka. Mereka menyangka bahwa mereka akan jatuh ke dalam neraka. Dan tidak mungkin menemukan lagi penolong. Walam yajidu anha masrah. Tidak ada yang bisa menolong mereka melepaskan diri dari neraka itu. Nah, lebih sama dengan ini. Tadinya kalian ketika bermusuh-musuhan tadi, ketika kalian ada bermusuh-musuhan, kalian itu adalah kuntum ala syafa khufratin, berdiri di tepi jurang api neraka. Fa'ankadakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya melalui nikmat Allah yang menyebabkan permusuhan itu hilang dan diganti dengan persaudaraan. Jadi itulah tujuannya agama datang. Fa'ankadakum minha. Tujuan datang untuk mengangkat, melepaskan, menyelamatkan kalian daripada neraka, haknya neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Begitulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum, mudah-mudahan kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi dengan demikian, orang yang bermusuh-musuhan adalah orang yang terlepas dari persaudaraan, seolah-olah mereka itu sudah akan jatuh ke dalam neraka. Dan mereka tidak menemukan masrifat, tempat untuk lari. Mereka tidak menemukan alternatif. Karena di akhirat hanya dua, surga atau neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Kita lihat surat As-Sajdah. Surat 32 ayat 12. Allah berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Seandainya kamu bisa melihat izil mujrimun, ketika para pendosa itu, mujrimun lagi muncul sini. Ya. Seandainya engkau bisa melihat ketika para pendosa itu, para pelaku kejahatan itu meninggal dunia, dicabut nyawanya, maka begitu dipindahkan ke alam barzakh, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tiba-tiba mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhannya karena tidak sanggup menerima kenyataan itu. Seraya berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wasami'na, dan kami telah mendengar bahwa benar-benar ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena kami tidak siap, kami tidak membawa bekal yang cukup, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal saleh, maksudnya kembalikan ke dunia, na'mal salehan, kami akan beramal saleh, inna mungkin, kami sekarang sudah yakin. Kami sudah yakin, kata mereka. Ini surat As-Sajdah. Surat Nabi Nuh. Mimma khati'atihim, disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Kata khati'at itu dari kata khata. Ini lebih kepada penalaran. Penalaran yang salah, khata namanya. Nah, di antara kesalahan-kesalahan penalaran mereka, ataukah di antara orang-orang yang mengalami ataukah memiliki kesalahan-kesalahan seperti ini,
Maka apa yang terjadi? Ogriku, mereka ditenggelamkan. Tenggelamkan kemana? Ke dalam neraka. Jadi ogriku fa'udkhilu, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kasih kaitannya dengan Nabi Nuh ya tentu ditenggelamkan beneran. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak menemukan selain daripada Allah ansara, penolong. Mereka tidak menemukan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah. Itu sebabnya kita usahakan sedapat mungkin membela-belain agar kita tetap beristiqamah belajar sampai kematian menjumpai kita. Ingat jemaah sekalian, di majelis kita ini, ada 2 orang yang meninggal dunia. Yang pertama adalah ibu mertuanya Ibu Ira, meninggal hari Senin yang lalu. Namanya almarhum Bapak Triana. Kemudian yang kedua adalah biasa hadir di kita juga, yaitu namanya almarhumah Ibu Kustia. Kita panggilnya dengan Tia. Meninggal dunia kemarin, kalau tidak salah. Meninggal dunia kemarin, hari Selasa. Jadi artinya apa? Kita pergi satu persatu ini. 1 minggu ini saja atau 3 hari saja 2 orang anggota keluarga kita meninggal dunia. Apakah hanya mereka? Tidak. Kita juga akan menyusul. Biasanya kan kita itu kalau ada orang meninggal dunia menangisinya. Harusnya sebetulnya kita tangisi diri kita. Karena kalau kita meninggal dunia belum tentu ada yang mensolati kita, ada yang tahlilan kepada kita, boleh jadi tidak ada. Kalau kita misalnya merasa kasihan kepada yang meninggal, sederhana, kirimkan doa, bacakan Fatihah, bacakan Yasin misalnya, udah. Itu yang mereka butuhkan di sana. Kalau kita bersedih, belum tentu mereka bersedih. Boleh jadi mereka sangat bersyukur telah meninggal dunia. Ya. Karena dalam surat Yasin dikatakan, orang yang meninggal dunia dan mendapatkan nasiban, dia katakan, alangkah baiknya kalau yang di belakang saya menyusul saya sekarang. Justru mereka menginginkan kita ikut dari belakang mereka. Jadi sebab itulah kita di sini belajar karena kita satu persatu pergi, dan nanti di akhir pengajian kita doakan almarhum Bapak Triana dan almarhumah Ibu Tia atau Mbak Tia. Wara'al mujrimuna an-nara fadannu annahum mawaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak menemukan tempat lari di sana. Makanya setelah berbicara tentang sujud, tentang kembali kepada Allah, dia melihat neraka, apa yang kemudian Allah bicarakan? Al-Quran. Jadi ingat, Al-Quran. Jadi bukan saya yang bilang, ini ayat susunan ayat ini, lihat ini Al-Quran, hadal Quran. Jadi hadal Quran yang kita baca sekarang. Jadi langsung tiba-tiba Al-Quran. Jadi solusi terus semua itu adalah Al-Quran. Allah berfirman, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Dan sungguh kami telah mengulang-ulangi berkali-kali di dalam Al-Quran ini. Al-Quran yang kita baca ini untuk seluruh manusia. Apa yang Allah ulang-ulangi? Min kulli mathalin, setiap perumpamaan. Contoh-contoh. Ya, dalam Al-Quran itu hampir semua contoh diberikan. Perumpamaan-perumpamaan diberikan. Supaya apa? Supaya gampang kita memahaminya. Karena Al-Quran itu aslinya adalah gampang. Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar bahwa Al-Quran itu dibuat sedemikian gampangnya. Cuma kenapa tidak ada yang mau belajar? Kira-kira begitulah bahasanya Al-Quran. Kalau kita menggunakan bahasa kita. Kita bisa lihat dalam surat Al-Qamar. Surat 54. Ayatnya kita mulai dari 17. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh dan sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran itu. Lidzikri, untuk dipelajari. Kita artikan sini untuk dipelajari. Bisa artikan dan sungguh kami membuat mudah Al-Quran itu untuk dipelajari. Jadi gampang dipelajari. Fahal min mudzakir. Lalu kemudian Allah bertanya, lalu mana yang mau mempelajarinya? Kira-kira gitu lah.
Lalu mana yang mau mempelajarinya? Kok tidak ada? Padahal sudah dibuat mudah ini. Kenapa tidak ada yang mau mempelajari Al-Quran? Kenapa Mudakir di sini berpikir? Karena kalau kita mempelajari Al-Quran dengan benar, pasti memikirkan, pasti menggerakkan pikiran. Karena Al-Quran itu adalah premis-premis, dan kitalah yang mengambil kesimpulannya. Itulah sebabnya kenapa cenderung orang baca Al-Quran tapi berbeda-beda pendapatnya. Karena memang Al-Quran itu adalah premis-premis, sedangkan konklusinya kita yang membacanya. Jadi benar tidaknya kita membaca Al-Quran tergantung daripada struktur logika kita. Tergantung daripada sistem epistemik yang kita miliki masing-masing. Jadi walaqad syassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Di ayat 17 surat 54 surat Al-Qamar. Diulangi lagi ayat 22. Kita ke 22 ini. Diulangi lagi nih ayat 22. Ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran itu untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir. Terus mana yang mau belajar? Kok tidak ada yang belajar? Orang belajar Al-Quran sampai puluhan ribu kayaknya nggak ada. Tapi kalau misalnya lawakan-lawakan banyak. Atau kayak yang ringan atau yang berkaitan dengan tidak ada kaitannya dengan perjalanan ke akhirat itu banyak. Fahal min mudzakir. Muncul lagi di sini nantinya. Nanti muncul lagi. Muncul lagi di ayat yang ke 32. 17, 22, 32 ini. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sama persis. Sungguh kami telah membuat Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Lalu kenapa tidak ada yang belajar? Hanya sedikit yang belajar. Fahal min mudzakir mana? Kira-kira katanya. Mana yang mau belajar? Padahal sudah dibuat mudah ini Al-Quran. Nah, itu berkali-kali Allah menyampaikan itu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berkali-kali menyampaikan ini. Lagi-lagi di ayat 40 nih. 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran itu untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir, lalu mana yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim mudzakir, terus mana yang mau mengambil pelajaran? Fahal mim mudzakir, ya. Jadi berkali-kali Allah mengatakan itu dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Boleh dikata hanya copy paste saja, ini sama, tulisannya persis sama. Tetapi faktanya memang seperti itu. Sangat sedikit orang yang mau membaca Al-Quran dengan saksama. Jadi walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min linasi min kulli mathal. Sungguh kami telah membuatkan perumpamaan bagi manusia di dalam Al-Quran ini. Berbagai macam contoh perumpamaan. Tapi apa kata Allah? Wa kanal insanu, sayangnya manusia itu adanya adalah aksara syai'in, terlalu banyak membantah. Jadi kita singkat saja, banyak membantah. Aksara syai'in badalah. Banyak sekali membantah dalam hal apapun. Kata syai'in di sini kita artikan dalam hal apapun juga. Selalu membantah. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Kalau dia sekedar bertanya, tentu bukan membantah. Bertanya negatif terhadap yang dibicarakan itu bukan membantah, tapi artinya ingin mendapatkan konfirmasi pengetahuan. Itulah surat Al-Isra, surat 17, ayat 89. Ayatnya hampir sama. Ini baru kita lewati satu surat ini, karena kan sekarang surat 18. Ini suratnya 17. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah mengulang-ulangi untuk manusia di dalam Al-Quran ini. Apa yang diulangi? Min kulli matalin, segala sesuatu perumpamaan. Tapi apa yang terjadi? Fa'aba aksarun nas. Maka sayangnya kebanyakan manusia itu enggan. Bahasa lainnya malas. Ya. Kebanyakan manusia itu malas mempelajari Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kufur illa kufura. Kecuali mereka itu mengingkarinya. Jadi sangat sedikit yang mengafirmasi Al-Quran, yang terjadi adalah menegasi dengan kufura. Jadi ini kata Al-Quran. Jadi fa'aba aksarun nasi illa kufura. Surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 58. Wa qalu,
A'alihatuna khairun am. Mereka bertanya, mereka berkata, apakah mungkin Tuhan-Tuhan kami a'alihatuna khairun am huwa? Apakah benar apakah Tuhan kami yang lebih baik ataukah Tuhan mereka yaitu Tuhan Allah? Ma darabuhu laka illa jadala. Tiadalah mereka membuat pertanyaan seperti ini kecuali sebetulnya dimaksudkan, diniatkan untuk apa? Membantah. Jadi mengatakan, coba, ya kan nggak mungkin Tuhan kalian, Tuhan Allah lebih baik daripada Tuhan kami, kira-kira gitu. Karena Tuhan kalian, Tuhan Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Kalau Tuhan kami kan bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dikasih sesajen. Ya kan? Makanya Allah katakan pertanyaan itu tidak punya niat kecuali adalah untuk membantah. Illa jadala. Balhum qaumun khasimun. Karena mereka adalah orang-orang yang suka bertengkar, suka berdebat kusir. Qaumun khasimun. Jadi banyak di antara manusia yang merasa seakan-akan hebat kalau dia suka membantah-bantah. Ataukah suka berdebat kusir kuda. Jadi sehingga kemudian ada kecenderungan kita lebih banyak berdebat daripada bekerja. Saking rajinnya berdebat sampai tidak ada yang bisa kita lakukan. Harusnya kan yang kita lakukan adalah beraktivitas positif. Jadi balhum qaumun khasimun. Sayangnya mereka itu adalah orang yang suka bertengkar. Kalau tadi kan membantah, ini suka bertengkar. Sedikit-sedikit dipertengkarkan. Ayat terakhir. Lihatlah tengkorak-tengkorak ini. Tadinya mereka ini pernah seperti kita. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, ini semuanya pernah seperti kita ini. Jadi tengkorak-tengkorak ini tadinya pernah seperti kita. Kepalanya utuh, rambutnya hitam, hidungnya mancung, ya. Berbicara. Sekarang coba kita lihat. Ya, nggak berbentuk lagi, padahal ini jelas-jelas manusia. Ini adalah tengkorak manusia. Nah, siapa kita? Kita pun akan seperti ini. Kalau kita meninggal sekarang dan besok kemudian dikuburkan, 1-2 tahun kemudian orang datang tinggal tengkorak kita seperti ini. Jadi cuma sekian serbahagia, satu-satu yang kita bawa adalah nilai yang kita berikan terhadap kehidupan kita ini. Wa ma mana'an nasa ayyuminu. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman. Izja'ahumul huda, ketika datang petunjuk, al-huda. Tadi ingat kata-kata al-huda berarti Al-Quran ini, al-huda. Jadi ketika datang Al-Quran, sebetulnya tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman. Kenapa tadi? Al-Quran itu gampang. Ingat tadi surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Kami telah membuat Al-Quran itu sedemikian rupa, itu mudah dipelajari. Ya. Jadi karena mudah dipelajari, tidak ada alasan untuk tidak beriman. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak beriman. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman sebetulnya. Kesulitan, gampang Al-Quran dipelajari. Lalu kenapa mereka tidak beriman? Kita lihat, wa yastaghfir rabbahum. Begitu juga harusnya mereka istighfar kepada Tuhan mereka. Harusnya mereka yastaghfiru rabbahum. Nah, jadi ada dua di sini. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman dan istighfar kepada Tuhannya ketika petunjuk Al-Quran datang kepada mereka. Kecuali anta tiahum sunnatul awalin. Kecuali bahwa mereka hanya mengulangi sunat-sunat, hukum-hukum terdahulu, yaitu pengulangan-pengulangan. Disinilah berlaku kata orang, sejarah mengulangi dirinya sendiri. History repeats itself. Sejarah mengulangi dirinya sendiri. Dan berdasarkan sunnatul awal itu kebiasaan atau hukum yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan. Au ya'tihumul adabu kubula, atau datang kepada mereka adab kubula, maksudnya langsung berhadapan dengan adab. Nah, jadi tidak ada yang menghalangi orang untuk beriman dan istighfar kepada Tuhannya ketika Al-Quran datang kepada mereka, kecuali bahwa mereka memang menginginkan berlakunya sunnatul awalin kepada mereka
dan menginginkan mereka datangnya azab kepada mereka di depannya. Jadi itu artinya manusia sendiri yang menciptakan semuanya itu. Ini kurang lebih sama ayatnya. Surat 17:94. Kita sudah lewati juga. Wa ma mana an-nasa, ini kurang lebih sama. Wa ma mana an-nasa, dan tidak ada yang menghalangi manusia ayyumin untuk beriman izja'ahumul huda, ketika datang Al-Quran kepada mereka, Al-Huda. Illa kecuali anqalu, mereka berkata, aba'atsallahu basyar rasulah, apa mungkin Allah mengutus manusia biasa sebagai rasul? Kata manusia biasa sih manusia biologis seperti kita. Apa mungkin Allah mengutus manusia seperti kita sebagai rasul? Kalau Allah mengutus rasul harusnya bukan manusia tapi malaikat, kira-kira begitu. Jadi artinya apa? Mereka terhalang untuk beriman karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin rasul itu, yaitu Muhammad atau Nabi Musa, Nabi Isa adalah utusan Allah. Karena kalau Allah mengambil utusan harusnya diambil dari kalangan malaikat. Surat Al-Hijr. Surat 15 ayat 13. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini, Al-Quran. Jadi mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau mereka beriman kepada Al-Quran, mereka tentu mempelajarinya. Mereka mengaku beriman, tapi tidak pernah mau menyiapkan waktu khusus untuk mempelajarinya. Wa qad khalat sunnatul awalin. Dan sungguh telah berlalu sunnatul awalin. Terhadap siapa? Terhadap mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, yaitu mereka menderita atau bahkan binasa. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, pentingnya terus-menerus membaca dan mentadaburi Al-Quran. Karena selalu Al-Quran solusinya. Ketika berbicara tentang dunia, itu adalah perhiasan seperti pembahasan sebelumnya. Lalu kemudian kita semuanya pasti akan mati, kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka kemudian Allah membuat perumpamaan tentang Al-Quran. Seperti biasa kita tutup dengan 2 hadis berikut ini. Penciptaan langit dan bumi. Saya kasih judul penciptaan langit dan bumi. Ini hadis dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa bitu fi baiti Maimunata. Saya bermalam di rumah Maimunah. Maimunah itu salah satu istri Nabi. Saya menginap atau bermalam di baiti Maimunata. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya, maksudnya gilirannya. Jadi saya menginap di rumahnya Maimunah dan Nabi juga kebetulan menginap di rumah itu juga. Falamma kana sulusul laili al-akhir, maka tatkala tiba sepertiga malam akhir, maksudnya sepertiga akhir malam ya. Sepertiga akhir, bukan sepertiga awal. Kan bisa sepertiga awal, bisa akhir. Jadi pada saat sepertiga malam akhir, au ba'duhu, atau setengah malam, atau ke tengah malam, ada. Lalu kemudian Nabi duduk. Nabi duduk. Maksudnya bangun dan berduduk. Ada itu duduk. Fanazar ila sama, lalu kemudian melihat ke langit. Fanazar ila sama, lalu kemudian dia memandang, perhatikan ke langit. Ya, jadi ingat Mas sekalian, jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak harus dalam bentuk ritual seperti salat, berdoa saja. Bisa saja melihat ke langit ini. Setelah melihat ke langit, faqara, lalu membaca ayat. Surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan perputaran malam dan siang, la ayatin, benar-benar ada ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada tanda kehadiran Tuhan, liulil albab, bagi mereka yang memiliki kemampuan berpikir. Ya, liulil memiliki albab, berpikir yang melampaui ruang waktu.
berpikir yang tidak hanya berdasar pada laporan panca indera. Surat Al-Imran ayat 190, hadisnya Imam Bukhari nomor 5747. Jadi kita juga dianjurkan melihat ke langit. Kalau kita melihat ke langit, kita baca surat Al-Imran ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Baru ayat seterusnya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubim, dan seterusnya. Hadis berikutnya, manusia terbaik. Ini versi hadis ya, hadis Bukhari. Hadis Imam Bukhari nomor 4640. Manusia terbaik ialah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ingat ya mas kalian penekanannya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita belum bisa mengajar, ya belajar. Kalau kita sudah bisa mengajar, apa yang kita pelajari kita ajarkan juga. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah yang berasal dariku walaupun satu ayat. Ini adalah hadis dari Ibni Abi Abdirrahman As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami, an Utsman ibn Affan, dari Utsman bin Affan. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak dikatakan yang paling mulia di antara kalian, yang paling banyak doanya, yang paling mulia di antara kalian, yang paling panjang salat malamnya, yang paling mulia di antara kalian, yang paling banyak salat-salat nafilahnya. Tetapi dikatakan afdalukum, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling utama, paling tafadhal, paling mulia di antara kalian adalah orang yang ta'allama al-Quran, telaah mempelajari Al-Quran, lalu mengajarkannya. Jadi inilah jemaah sekalian. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kita misalnya mengikuti tadabbur, kita bisa menyampaikannya lagi kepada anak keturunan kita, ke cucu-cucu kita. Jadi inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4640. Nah, jemaah sekalian, inilah pembahasan kita pada petang hari ini. Dan kita akan, sebelum diskusi, sebelum kita tanya jawab, kita baca doa untuk dua sahabat kita yang telah mendahului kita. Yang pertama, almarhum Bapak Tubagus Triana Syampun bin Tubagus Masduki. Ini mertuanya Ibu Ira, yang meninggal hari Minggu, ternyata hari Minggu 11 Januari. Kemudian yang kedua adalah Ibu Kustia binti Rohman, kalau tidak salah, Rohim, ya, yang meninggal kemarin hari Selasa pagi. Rohiman ya, binti Rohiman, dan telah dikebumikan hari Selasa sore. Kita doakan keduanya, semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, kemudian memaafkan khilaf dan alpanya, kemudian membuka pintu-pintu langit untuknya, dimuliakan kuburannya, dilapangkan kuburannya, dimuliakan tempatnya di sana, ditinggikan kedudukannya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul dan orang-orang dicintainya. Dan setelah kita baca Fatihah, nanti kita baca Qul Huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baru berdoa untuk keduanya. Al-Hadiniyah walikullatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan ila almarhum Bapak Tubagus Triana Syampun bin Tubagus Masduki dan almarhumah Ibu Kustia binti Rohiman, al-Falihim al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukril karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila almarhum Bapak Tubagus Triana Syamkun bin Tubagus Masduki wa almarhumah Ibu Kustia binti Rahiman. Allahumma ghafir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma warfa darajatahuma wa adkhilhumal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan keduanya, maafkanlah khilaf dan albanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, lapangkanlah kuburannya, muliakan tempatnya di sana, tinggikan derajat dan kedudukannya, masukkanlah kedua almarhumah ke dalam almarhum dan almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, para maksumin dan orang-orang saleh lainnya. Jadikanlah amal ibadah keduanya adalah amal-amal yang jariah, amal ibadah jariah, dan juga kami bersaksi Allah Tuhan kami bahwa keduanya adalah orang baik di antara kami, dan juga jadikanlah keduanya sebagai pendahulu kami dalam kebaikan, dan susulkanlah kami setelah mereka seandainya kamu susulkan ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, Allahumma rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu. Ajar pada keluarga Bihaki Muhammad. Baik, Astagfirullahaladzim. Ustaz, dalam kupasan ayat 54, Ustaz kaitkan pada 54:17, 54:22, 54:32 dan 54:40. Semua berulang-ulang mengajak kita bertafakur, tadabbur ayat sehingga kita akhirnya tasyakur. Maka apakah ini satu rumusan buat setakat kupasan surah Kahfi ni, bahawa Al-Quran itu sendiri adalah gua rahsia batiniah kita yang tersirat dan mampu membuat segala rahsia-rahsia Allah bagi orang-orang yang tersadar tadi menampak benda-benda yang tersurat kembali. Beri pencerahan teguran Afwan barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi di dalam surat yang kita bahas tadi di sini, kita lihat di sini ya.
Jadi ayat yang ke-54 ya. Ayat 54 Allah berfirman, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an." Dan sungguh kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Qur'an ini. Dan ini kita temukan juga di dalam surat Al-Isra tadinya. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli mathal, semua perumpamaan supaya manusia itu gampang belajar Al-Quran. Jadi kalau kita berpikir Al-Quran itu susah, sebetulnya sebagian ulama yang menganggap Al-Quran itu susah, sehingga kita susah. Padahal sebetulnya Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia, ingat, linnasi. Kata linnasi itu untuk seluruh manusia. Ya, baik yang khusus ataupun yang awam, baik yang alim ataupun yang biasa. Karena kata linnasi, dalam surat Al-Baqarah juga kita temukan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, unzila fihil Quran hudan linnasi. Di hudan linnasi di situ disebutkan. Nah, kenapa? Karena dia gampang. Ini surat surat Al-Kafiyat 54. Kita lihat tadi juga di sini ada. Surat mana tadi? Surat Al-Isra tadi. Surat Al-Isra, surat apa tadi? Kita lihat sini ya. Surat Al-Isra ini ya, ayat 89. Kita temukan juga di 89. Walaqad sarrafna linnasi fi hadzal Qur'an. Sungguh kami telah mengulang-ulangi dalam Al-Qur'an untuk manusia di dalam Al-Qur'an ini. Semua perumpamaan, semua kata perumpamaan itu supaya gampang dipahami. Kalau kita tidak bisa langsung ya perumpamaannya. Tetapi kenapa? Ya kebanyakan manusia memang ingkar. Jadi faktanya memang ingkar manusia itu. Kalau di sini katakan ya kebanyakan manusia memang suka membantah. Jadi itu intinya. Ayat 54 kebetulan lagi di sini juga surat 54, ini surat Al-Qamar surat 54. Ayatnya tadi sudah disebutkan Pak Nur, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 ini. Ya. Bunyinya sama, tidak ada bedanya. 17, 22, 32, 40 ini tidak ada bedanya. Bunyinya sama, tidak ada pengurangan hurufnya. Ya. Semuanya mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah membuat mudah Al-Quran itu untuk dipelajari. Tetapi kenapa tidak ada yang mau belajar? Mohon maaf jemaah sekalian yang berbahagia, banyak di antara kita rajin baca doa-doa. Selasa malam baca doa tawasul. Kamis malam baca doa doa kumail misalnya dan semacamnya. Tapi baca Al-Quran. Ingat, mulia doa tawasul. Mulia doa kumail. Tapi tidak boleh mengatasi Al-Quran. Kalau kita menganggap doa kumail cukup, tidak perlu membaca Al-Quran, kita sudah durhaka kepada Al-Quran. Ya. Tapi ada faktanya seperti itu. Banyak orang yang menyiapkan waktunya Selasa malam, Kamis malam untuk baca tawasul dan kumail, tetapi tidak pernah mau menyiapkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran. Ini kan ironi sebetulnya. Ironinya apa? Mengaku pecinta keluarga Nabi, tetapi tidak mencintai Al-Quran. Sedangkan keluarga Nabi adalah pasangan Al-Quran. Ini berkali-kali disebutkan. Di surat 54 ini 4 kali disebutkan dengan redaksi yang persis sama. Ya. Sama-sama ada wawnya di sini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sama seterusnya. 32 lagi di sini. Walaqad yassar. Sama, tidak ada bedanya. Selalu Allah bertanya, fahal min mudzakir, tapi kenapa tidak ada yang mau belajar? Atau memikirkan, kita artikan saja belajar. Mudah dipelajari, tapi kenapa tidak ada yang mau menyiapkan waktu untuk berpikir, untuk mempelajari Al-Quran dengan saksama. Inilah jemaah sekalian dikatakan tadi Pak Ano. Dengan demikian, kita membaca ini supaya kita jangan sampai masuk dalam kategori itu. Ya, sampai kita rajin baca doa-doa, tetapi tidak rajin baca Al-Quran. Ini menjadi fatal. Ini menjadi ironi namanya. Karena yang memerintahkan kita berdoa Al-Quran, tetapi yang memerintahkan justru kita tinggalkan. Al-Quran memerintahkan kita berdoa, tapi yang memerintahkan kita tinggalkan. Ibaratnya orang tua kita yang mengajari kita pertama kali belajar waktu kita lahir, tapi setelah itu kita meninggalkan orang tua kita setelah pintar. Ya, setelah kita pintar belajar sekolah, meninggalkan orang tua kita. Sama aja dengan ini.
Al-Quran menyuruh kita berdoa, tapi Al-Quran kita tinggalkan setelah rajin baca doa. Nah, jadi inilah jemaah sekalian terbaik. Karena ini memprihatinkan, karena banyak sekali, mohon maaf, saya sering sekali menyaksikan ada orang yang tadinya tidak mengenal keluarga Nabi. Sebelum mengenal keluarga Nabi, mereka rajin baca Quran, di sakunya ada Quran kecil. Tapi begitu mengenal keluarga Nabi, hampir tidak pernah baca Quran, kecuali hanya doa-doa saja. Ini terus terang adalah ironi yang paling besar. Karena ini Al-Quran mengatakan begini, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan kita lihat tadinya di sini menggunakan kata-kata وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Ya, sama tadi juga di dalam surat Al-Isra, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Ya, penyebabnya apa? Karena kufur. Di sini penyebabnya apa? Karena suka membantah. Inilah kata Al-Quran. Jadi semoga kita yang selalu mau menyiapkan waktu untuk mempelajari Al-Quran ini tidak masuk dalam kategori yang disindir Al-Quran itu. Kita semoga termasuk ahlul Quran sampai nafas kita yang terakhir keluar dari badan kita. Karena kalau kita dihitung Allah sebagai ahlul Quran, berarti hakikatnya adalah ahlullah. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom, Ustaz. Kita ke chatroom. Dari Max ya. Hadis terakhir lebih ke arah belajar Al-Quran dan mengajarkannya, dalam artian mengkaji dan mentadabbur. Bukannya lebih kepada menjadi hafiz Quran. Bukan. Ya, tidak ada dalam Al-Quran kata-kata kenapa tidak menghafal Al-Quran. Tidak ada kata-kata afala yahfazun Al-Quran. Yang ada adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Ini sering kita ulang-ulangi di sini. Di dalam Al-Quran itu adalah afala yatadabbarun Al-Quran. Bukan afala yahfazun Al-Quran ya. Diulangi berkali-kali dalam Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. (82) ini. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak ada ayat afala yahfazun Al-Quran. Apakah buruk menghafal Al-Quran? Bukan buruk. Baik juga, tetapi bukan itu tujuan utama Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran adalah agar ditadaburi. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kata-katanya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Belum ada di screen, Ustaz. Oh, gak ada di screen ya? Oh, sorry. Kita masuk ke screen dulu kalau begitu ya. Ternyata saya keluar tadinya. Waktu Pak Nur tadi saya keluar ya. Nah, jadi ini. Nah, jadi perhatikan ini terutama Max tadi ya. Di Al-Quran mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Bukan afala yahfazuna, ingat. Tidak ada dalam Al-Quran yahfazuna Al-Quran. Yang ada yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, seandainya bukan dari Allah, lawajadu, niscaya mereka menemukan fi di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsir, banyak kontradiksi. Ikhtilafan katsir, banyak kontradiksi di dalamnya. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran ya. Kita bisa lihat lagi di ayat lain ini, kita bisa tulis di sini ya tadabbarun. Ya tadabbarun. Kita lihat ini ada dua. Satu Muhammad. Ya, 24. Coba kita lihat yahfazuna. Ada kata-kata yahfazuna tapi bukan Al-Quran ini. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Yang adalah yahfazunahu, menjaga. Jadi yang ada yahfazuna bukan Al-Quran. Coba kita buka surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kemudian lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amrillah ya. Jadi bagi mereka ada pengiring, malaikat maksudnya. Malaikat itu adalah menjaga mereka supaya selalu menjalankan perintah Allah. Jadi yahfazun di sini adalah malaikat ini. Ya.
Jadi ada malaikat-malaikat yang menjaga begitu atas perintah Allah. Jadi yafazuna di sini adalah malaikat menjaga manusia, bukan manusia menghafal Al-Quran ini. Satu-satunya hafazunya di sini. Yang ada tadi adalah ya tadabbarun. Kita lihat lagi surat Muhammad, surat 47. Ayat 24. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Jadi cuma dua. Kata Al-Quran, kalau mereka tidak mentadabburi Al-Quran, berarti hatinya terkunci. Coba, yang mengatakan ini bukan saya, Al-Quran. Ini am di sini atau jadi dua kemungkinannya. Kalau ada orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, berarti hatinya terkunci, kan begitu. Coba baca ayat ini dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan bahasa datar, bukan pertanyaan. Kalau ada yang tidak mentadabburi Al-Quran, maka pilihan berikutnya adalah kalbunya terkunci. Kan aminnya atau. Jadi kalau ada yang tidak mentadabburi, pasti hatinya terkunci. Walaupun mengaku mazhab apapun juga. Ya. Bahkan non-Islam jauh lebih baik kalau dia membaca Al-Quran daripada orang yang mengaku Islam. Bahkan baik, tapi jangan baca Al-Quran. Kenapa? Orang non-Islam yang membaca Al-Quran suatu saat bisa masuk Islam. Contohnya Profesor Jeffrey Lang misalnya. Guru besar matematika dari Kansas University Amerika Serikat. Rajin baca Quran, hanya masuk Islam, menemukan kebenaran. Ya. Tapi kalau dia mengaku Islam, tapi tidak membaca Al-Quran, ya bertindak atas dasar apa, kan tidak ada petunjuknya. Ya. Jadi, afala yatadabbarun Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau berarti di kalbunya ada kunci. Aqfal itu ada gembok. Kunci yang maksudnya gembok. Biasa itu kalau kita ada peti, ya dipasang di situ kayak pagar, itu kan ada gemboknya, itu aqfal, Pak. Jadi ada aqfal, ya seperti itulah. Nah, jadi oleh sebab itulah inilah yang diminta dalam Al-Quran. Jadi begitu, next. Jadi bukanlah menghafal. Tapi bukan berarti buruk menghafal, ya bagus ya menghafal, tapi bukan itu yang paling dalam. Yang paling dalam adalah tadabbur. Apa Ustaz, boleh eksplorasi sedikit Ustaz? Itu Silakan. malaikat menjaga itu maksudnya gimana? Soalnya kan dari hadis-hadis, bukan hadis ya, dari yang disampaikan oleh sekolah tahfidz Quran itu kan kalau bahasa saya, bahasa dagangnya itu, ya itu tadi, kalau habis Quran, malaikat-malaikat menjaga. Mungkin bisa tolong dicerahkan sedikit Ustaz tentang hal ini. Jadi kita tahu bahwa kalau ada cahaya memancar dari katakanlah matahari sampai ke bumi, ketahuilah bahwa intensitas cahaya yang sampai ke bumi tentu lebih rendah, lebih redup daripada intensitas cahaya yang ada di antara keduanya. Kalau kita gambarkan gini kira-kira nih. Kalau kita bicara malaikat dulu ya. Saya lihat di sini. Ya, katakanlah di sini adalah matahari ya. Matahari ya. Pancarkan cahaya kemana-mana ya. Kita ambil yang ke sini, ada sini ada bumi. Sini ada bumi. Ya. Nah, jadi matahari sini. Tentu saja intensitas cahaya di sini lebih rendah daripada di sini kan. Lebih rendah daripada yang ada di sini ya. Katakanlah gitu. Ya. Lebih tinggi lagi di sini. Nah, seperti itulah. Yang namanya, dan satu ya, itu intensitas. Yang kedua, kalau cahaya kita hentikan di sini, maka tentu tidak sampai di sini. Ataukah kita putus di sini, katakanlah kita putus di sini, maka tentu cahaya tidak sampai ke sini. Jadi artinya cahaya sampai di sini, cahaya sampai di bumi adalah merupakan kontinum, berkelanjutan, kontinuitas dari apa yang ada di sini, berkelanjutan. Ini kan yang namanya gelombang kan berkelanjutan terus. Ya. Karena kita tahu cahaya itu kan adalah memiliki dualitas. Yang pertama adalah partikel, yang kedua adalah gelombang, kan begitu. Gelombang itu yang menyebabkan bisa sampai ke sini, partikel yang menyebabkan dia panas. Nah, jadi bisa sampai di sini nih. Kalau kita potong di sini tidak sampai ke sini. Nah,
Berarti bisa dikatakan bahwa yang menjaga ini adalah ini sebetulnya. Kenapa? Karena sebagian panasnya matahari disimpan di sini sehingga tidak sampai ke sini. Coba bayangkan kalau dihilangkan ini, baru didekatkan ini, dipotong baru didekatkan. Ini kan menjadi panas sekali di sini. Jadi artinya ini adalah memelihara di sini. Jadi adanya ini di sini memelihara di sini agar tersimpan sebagian panasnya di sini baru sampai ke bumi sehingga pas di bumi pas presisi. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, malaikat kurang lebih seperti itu. Kita tahu bahwa kalau kita anggap ini adalah Allah, kita di sini maka ada lapisan-lapisan cahaya di sini. Ya, di alam materi sendiri berlapis-lapis. Ada alam madda, alam materi, kemudian alam nabati, ada alam hewani, kemudian nasut, kemudian malakut. Malakut di atasnya jabarut, jabarut di atasnya lahut. Nah, seperti itu. Bertingkat-tingkat. Nah, maka fungsi malaikat adalah menjaga. Seperti itu. Jadi malaikat alam malakut itu atau malaikat itu menjaga. Ya boleh dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam bawah sini tanpa melalui alamnya malaikat. Karena yang begitulah urutan-urutannya. Alam lahut, habis itu alam jabarut, habis itu adalah alam malakut, habis itu adalah alam nasut, habis itu alam hayawan, hewani, kemudian alam nabati, kemudian alam madda. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.